Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, bagian kedua. Untuk kompetensi dasarnya, itu masih sama ya dengan yang kita bahas pada video yang pertama, yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. Materi kita yaitu tentang teknik pengolahan bahan pangan. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengolahan bahan pangan basah. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan kering. Teknik pengolahan bahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, ada beberapa jenis teknik pengolahan panas kering. Yang pertama adalah menggoreng dengan minyak banyak. Yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit. Yang ketiga, yaitu menumis. Yang keempat, memanggang. Nah, memanggang ini ada tiga. Yang pertama adalah memanggang kering, kemudian menambahkan kelembaban dalam oven, kemudian yang ketiga adalah menggunakan 2 wadah dalam oven. Dan yang kelima atau yang terakhir ini adalah membakar. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu menggoreng dengan minyak banyak. Menggoreng dengan minyak banyak adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak, hingga bahan makanan benar-benar terendam, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Nah, contohnya banyak ya kalau menggoreng dengan minyak banyak ini. Mungkin kalian pernah membuat bakwan, kemudian membuat pisang goreng. Nah, ini adalah beberapa contoh pengolahan yang menggunakan yang menggunakan teknik menggoreng dengan minyak banyak. Yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit. Teknik ini adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat di dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Nah, contohnya kalau kalian membuat telur dadar. Nah, ini adalah salah contohnya ya. Nanti kalian boleh mencari contoh yang lain. Yang ketiga adalah teknik menumis. Teknik ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak, olahan, dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Contohnya apa, hayo? Contohnya, misalnya kalau kalian menumis sayur-sayuran, misalnya kangkung, gitu ya, labu siam. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat ini adalah teknik memanggang atau baking. Adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, teknik
memanggang ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah memanggang kering. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Nah, selain itu digunakan untuk memasak daging dan ikan. Yang kedua adalah memanggang dalam oven menambah kelembaban. Teknik ini biasanya digunakan untuk berbagai bahan makanan, diantaranya adalah kentang, roti, ada spong, ada cake, ada biskuit, ada ikan, dan ada sayuran. Teknik yang ketiga yaitu memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat, sejenis puding, atau kalau di sini misalnya ada puding karamel. Teknik yang kelima, yaitu membakar atau grilling. Nah, teknik membakar atau grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau disebut dengan griddle, atau di atas panci datar ini atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Nah, suhu yang dibutuhkan untuk grilling ini sekitar 292 derajat Celcius. Teknik ini juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini, perlu diberikan sedikit minyak, baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Nah, kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di grill. Nah, contohnya apa ya? Nah, mungkin kalian ada yang suka makan sate. Nah, sate ini adalah salah satunya contoh yang dimasak dengan cara membakar atau dengan cara grilling. Kemudian ada steak. Nah, steak daging ya. Nah, itu biasanya menggunakan lempengan besi atau sejenis panci datar gitu ya. Nah, selain 2 teknik yang saya jelaskan, pertama di video yang pertama, dan yang barusan saya sampaikan, ada teknik lainnya yang digunakan untuk pengolahan bahan makanan dan minuman. Yang pertama yaitu dengan teknik menghaluskan. Nah, teknik ini yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat, misalnya blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Nah, ini contohnya kalau kita menghaluskan ada kalau menggunakan blender biasanya kita membuat jus buah. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Teknik yang ketiga yaitu mencampur. Ini menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Nah, jadi ini tidak menggunakan alat, namun bahan sudah tersedia kemudian dicampurkan. Dan tentunya bahan itu lebih dari satu. Baik, dan yang keempat, tidak dimasak. Nah, ini adalah bahan pangan, ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Nah, umumnya ini adalah buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.